Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Maharus Ali Taufik dari PJJ Sistem Informasi dari program program ini mata kuliah e-bisnis Universitas Cyber Asia akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran e-bisnis dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan aktivitas layanan publik. Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan akademik kami di semester genap tahun akademik 2024-2025. Seperti yang tadi judulnya, ini saya peran e-bisnis dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas layanan publik. Ini tim penelitiannya saya, skripsinya di Cyber Asia. Lanjut ke latar belakang, ya kita semua menyaksikan kontennya yang peningkatan efektivitas dan transparansi pemerintahan. Kita semua menyaksikan bagaimana digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi berbagai sektor. Bisnis yang awalnya berkembang pesat di sektor komersil kini juga diadopsi dalam administrasi publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan dan mewujudkan tata kelola yang lebih responsif. Nah, sini yang ini kontennya optimalisasi proses kerja, peningkatan aksesibilitas layanan, perbaikan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini implementasi bisnis memungkinkan optimalisasi proses kerja, birokrasi, peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta perbaikan mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Namun, transformasi digital ini juga tidak luput dari tantangan kita menghadapi isu kesiapsiagaan, infrastruktur, keamanan data yang krusial, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan. Nantinya ini uh, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Identifikasi tujuan identifikasi manfaat penerapan e-bisnis dalam administrasi pemerintahan atau dalam transparansi dan efisiensi. Kontennya nih, konten merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan integrasi bisnis dalam layanan publik. Penelitian ini kami memiliki 4 tujuan utama yang saling berkaitan. Pertama, kami ingin mengidentifikasi manfaat konkret dari penerapan bisnis dalam administrasi pemerintah, khususnya dalam meningkatkan transparansi efisiensi. Kedua, kami akan menganalisis berbagai tantangan yang muncul dalam proses transformasi digital sektor publik serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Selanjutnya ini adalah metode metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini uh, menjelaskan pendekatan langkah metodologis. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus analisis data sekunder. Proses pengumpulan data kami melibatkan beberapa metode. Pertama, tinjauan literatur komprehensif dari penelitian terdahulu dan regulasi terkait. Keduanya, kami melakukan wawancara mendalam dengan para pemangku kebijakan kunci. Dan ketiga, kami akan menyebarkan survei kepada pengguna layanan publik untuk mendapatkan perspektif mereka. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif mengurusi efektivitas penerangan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Nah, ini deskriptif yang tadi tentang bahwa pemerintahan aplikasi efektivitas penerapan teknologi digital di dalam pemerintahan. Studi literaturnya mungkin sebagai metode tambahan, seperti wawancara, analisis data, uji coba implementasi. Yang selanjutnya ini tahapan penelitian roadmap. Nah, di sini kontennya studi literatur, perumusan masalah, analisis kebijakan. Nah, ini saya melakukan survei, analisis dokumen bisnis atau wawancara.
Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap utama yang dapat dilihat pada roadmap. Kita mulai dengan tahap awal yaitu studi literatur, perumusan masalah, serta analisis kesiapan literatur dan regulasi. Evaluasi data dilanjutkan dengan tahapan pengumpulan data, survei, wawancara, dan analisis terkait bisnis. Setelah itu, uji coba sistem nih, tahap pengembangan. Kami juga tahap pengembangan berfokus uh, pada integrasi sistem berbasis AI dan otomatisasi layanan. Yang terakhir ini simulasi. Tahap optimasi di mana akan menyempurnakan sistem yang memperluas implementasinya berdasarkan pembelajaran yang didapat. Beberapa ini memastikan uh, integrasi berbasis AI, penyempurnaan sistem, perluasan implementasi, dan tahapan selanjutnya luaran yang ditargetkan. Kita tanda, dari penelitian ini kami menargetkan beberapa luaran yang penting. Laporan dan sampai bisnis pada layanan publik. Pada rekomendasi pertama, kami akan menghasilkan laporan analisis komprehensif mengenai dampak bisnis terhadap efektivitas layanan publik. Ada rekomendasi yang terkait teknologi digital dalam pemerintahan. Strategi mitigasi risiko penerapan bisnis. Nah, eh, ketika akan merumuskan strategi mitigasi risiko dalam penerapan sistem e-bisnis di sektor publik. Dan tentu saja hasil penelitian kami dituliskan dalam bentuk artikel ini. Secara spesifik, secara spesifik di sini kami menerbitkan publikasi artikel ilmiah tentang model implementasi e-bisnis pada tahun 2026, rekomendasi kebijakan digitalisasi layanan publik pada tahun 2027, serta penerbitan buku digital governance. Juga pada tahun 2027 kami juga berencana mempresentasikan hasil penelitian di International Congress of Development pada tahun 2026 dan menyusun roadmap teknologi pada implementasi 2026. Selanjutnya ini indikator capaian. Keberhasilan penelitian kami akan diukur berdasarkan tiga indikator capaian. Ukuran waktu biaya administratif. Peningkatan akses informasi masyarakat. Yang pertama adalah efisiensi yang kami lihat dari pengurangan waktu dan biaya proses administrasi pemerintahan setelah implementasi bisnis. Kedua adalah transparansi. Hmm. Selanjutnya ini adalah rencana anggaran biaya untuk uh, untuk mendukung pelaksanaan penelitian kami telah menyusun rencana anggaran biaya dengan total 90 juta. Nah, ini yang pertama adalah 15 juta. Ini untuk rinciannya meliputi biaya pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan studi literatur sebesar 15. Kemudian untuk 12 juta itu pengolahan dan analisis data dialokasikan 12 juta. Uh, Sekitar itu 20 juta, honorarium penelitian sekitar 20 juta, dan pembelian perangkat lunak pendukung sebesar 10 juta. Ini untuk perangkat lunak. Selanjutnya ini 18 juta pembuatan laporan akhir dan dokumentasi penelitian sebesar 8 juta, serta administrasi dan operasional sebesar 7 juta. 7 juta ya. Jadi totalnya adalah 9 juta. Selanjutnya ini jadwal penelitian. Uh, Berikut ini adalah jadwal penelitian yang kami terbagi dalam 2 semester. Pada semester 1 tahun 2020 kami akan memulai dengan studi literatur dan perumusan masalah dari Januari hingga Maret. Dan dilanjutkan pengumpulan data dari Maret hingga Mei. Analisis data dari Mei hingga Juli, menyusun model implementasi e-bisnis dari Agustus hingga Oktober, dan uji coba implementasi serta evaluasi dari awal Oktober hingga Desember. Kemudian daripada semester 2 tahun lalu, kami akan fokus pada penyempurnaan model dan rekomendasi kebijakan dari Januari hingga Maret.
dan diakhiri dengan penyusunan laporan serta publikasi dari Maret hingga Mei. Nah, selanjutnya adalah tim peneliti. Karena tim penelitinya saya sendiri, eh, penelitian dipimpin oleh saya sendiri dengan NIM 240 yang dapat menghubungi saya melalui email. Ini NIM saya, email ini, nomor telepon. Nah, ini saya, eh, riwayat sekolah saya itu SMK di Negeri 4 Bandung dan 2018 eh, sempat kuliah D3 di Politeknik Presidensa Bandung. Selanjutnya daftar pustaka. Nah, ini saya mengambil daftar pustaka berikut. Penyusunan dan bisnis ini ada konten dari yang pertama, Diden Reaktif lihat tentang the role of government in public service area government. Selanjutnya ini ada Electronic Government Certain Public Service Delivery Chain Global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.